Makanya konteks pada waktu itu, siapa yang menginginkan Yesus disalib, sudahlah pasti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Ya. Siapa mereka? Yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi, apakah Yesus di situ digambarkan sebagai orang yang lari dari penyaliban itu, seperti Nabi Isa? Tidak. Yesus tidak pernah lari dari penyaliban, tetapi dia menghadapi itu, menghadapi hukuman mati itu. Dikatakan di dalam Bible, ia dibawa ke pembantaian seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus tidak melakukan pemberontakan atau perlawanan. Tetapi dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nah, ketika Yesus wafat di kayu salib, justru disitulah ada kemenangan, ada kemenangan. Kenapa kemenangan itu terjadi? Karena Tuhan Yesus tetap setia kepada Bapa yang mengutusnya sampai ia mati. Dia taat kepada Bapa di surga sampai matinya, sampai titik darah penghabisan. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, maka pada hari yang ketiga, Bapa di surga membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga iblis yang berusaha ingin membinasakan Yesus, orang-orang Farisi yang berusaha ingin membinasakan Yesus, tidak berhasil mereka membinasakan Yesus. Justru nama Yesus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan perkataan seperti ini mungkin kamu kurang paham. Saya akan kasih kamu umpama nih. Umpama sederhana. Sebentar. Saya kasih kamu perumpamaan. Jadi salib itu berbicara mengenai kutuk menjadi berkat. Ya, rancangan jahat yang dibalikkan menjadi keselamatan. Perhatikan. Misalnya kamu seorang penginjil. Oke? Nyambung nggak? Nanti kalau nggak nyambung, nggak saya teruskan. Oke? Paham? Saya nyambung, saya paham. Oke, misalnya kamu seorang penginjil. Kamu pergi menginjil ke sebuah kampung. Di situ belum ada yang Kristen. Taruhlah di kampung itu Islam semua isinya. Ya kan? Nah, taruhlah di yang kemarin gereja dipecah-pecahin itu di mana di Padang aja lah, di Padang. Biar orang Padang dengar. Kamu pergi ke Padang. Di Padang nggak ada pemberitaan kebenaran, pemberitaan Injil. Kamu bangun di situ gereja. Lalu, iblis dan antek-anteknya, orang yang tidak suka dengan pemberitaan Injil, bakar itu gereja. Habiskan gereja itu biar nggak ada lagi orang Kristen di sini katanya. Bakar gerejanya. Oke? Tadinya gerejanya hanya gubuk-gubuk reot begitu. Bakar gerejanya. Setelah dibakar, karena kamu seorang penginjil, kamu memegang teguh firman Tuhan. Kamu tidak mau membalas. Kamu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru karena kamu setia, kamu tidak berbuat kejahatan, berita tentang dibakarnya gerejamu itu sampai kepada banyak orang. Viral. Wow, gereja dibakar tapi pendetanya nggak membalas. Dia tetap mengasihi orang. Akhirnya presiden dengar itu. Dan presiden bilang, bangun lagi gerejanya. Kucurkan dana untuk membangunnya dari anggaran negara. Dibangun yang besar. Orang tadinya tidak tahu di situ ada gereja. Sekarang jadi tahu. Gerejanya tadinya gubuk reot. Sekarang jadi gereja yang besar. Jemaatnya jadi banyak. Tadinya jemaatnya 5. Sekarang jadi 100. Artinya apa? Artinya di situ ada rancangan jahat. Tetapi yang berbalik menjadi jalan keselamatan. Nah, pertanyaan saya sama kamu. Keinginan untuk membinasakan gereja, membakar gereja itu keinginan dari iblis. Betul? Ya, tetapi Bapa di surga melalui tangan presiden, melalui tangan orang-orang, dia membalikkan rencana jahat si iblis itu. Memakan dirinya sendiri. Iya. Malah membangunnya. Iya, malah pertanyaan saya, apakah di situ iblis berjasa? Apakah orang-orang yang membakar gereja itu berjasa?
itu menjadikan sebab akibat. Bukan, pertanyaan saya, apakah orang pembakar-pembakar gereja itu berjasa membuat gereja itu semakin besar? Kalau jasanya tidak ada. Tidak ada. Kalau mereka berjasa, mereka tidak mungkin ditangkap polisi dan dipenjara. Mereka tetap pada kejahatannya. Tetapi kejahatan itu tidak membuat gereja itu musnah. Justru gereja malah semakin besar di situ. Nah, kira-kira salib itu berbicara seperti itu. Jadi yang berkehendak menyalibkan Yesus itu adalah iblis dan si jahat. Tetapi iblis tidak berhasil. Justru itu menjadi senjata makan Tuhan. Dia ingin membinasakan Yesus, tetapi justru Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, salib yang merupakan senjata iblis untuk memusnahkan Yesus, makan tuannya sendiri. Makanya salib, makanya kamu lihat logo saya ini kan salib ini. Jadi saya nggak pernah menghina salib. Kenapa logo saya salib? Karena saya tahu salib itu adalah lambang kesetiaan Tuhan Yesus. Lambang ketaatan, ketekunan, ya ketabahan, dan juga lambang kemenangan. Justru di saat orang tabah, di saat orang setia, bahkan dia rela menderita sampai pada akhir hayatnya, ada mahkota yang akan diberikan sebagai tanda kemenangan. Seperti itu, Kristen itu berbicara seperti itu. Kristen itu berbicara mengenai penderitaan, salib. Jadi kita harus mengikut Yesus. Harus hidup seperti Tuhan Yesus. Makanya marilah kita mirip dengan Tuhan Yesus. Jangan mirip dengan Muhammad. Kalau mirip dengan Muhammad, Muhammad tidak mengambil jalan salib. Muhammad mengambil jalan hura-hura. Silakan ya, Loh, Muhammad itu mengambil jalan hura-hura. Kenapa saya katakan? Dia melakukan penjarahan. Bahkan kata Abdul Somad, dia dapat 40 miliar dari menjarah itu. Dan dia mengkoleksi banyak istri. Dia mempunyai banyak istri-istri dan budak-budak. Makanya saya bilang Muhammad mengambil jalan hura-hura. Gimana kamu itu? Ini belum tanya. Silakan. Tanya dulu. Silakan. Kenapa? Ya kan. Indonesia kan butuhnya persatuan, gitu. Kenapa? Sesama Oten saja mensikapi suatu kejadian banyak silih berganti, kok tidak ada konsensus secara bersama-sama yang menunjukkan persatuan agama Anda, gitu loh. Maksud saya seperti itu. Baik, konteksnya saya jawab. Seperti itu. Saya jawab. Kalau baik, begini, Pak Sori. Kan begini. Ajaranmu itu edivisme, nanti Rudi Eskariotisme gitu. Beda-beda. Seharusnya apa kata Tuhan bersatu, Yesus? gitu. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi penyesatan itu memang akan ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik bagi dia kalau batu kilangan digalungkan ke lehernya dan dia dicampakkan ke dalam laut. Tetapi penyesatan itu memang harus terjadi. Nah, sekarang terima kasih Kak Ceki. Begini. Jadi Kristen, kenapa Kristen lambangnya salib? Karena di salib itu ada contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita ini memikul... Udah dulu. Tak turun dulu. Nah, udah dipanggil istrinya kan dia kan? Turun dulu. Sudah dipanggil istri. Ya, oke. Sorry. Jadi besok kamu harus mirip dengan Tuhan Yesus. Jangan mirip kayak Muhammad. Saya itu udah sering loh teman-teman. Inti dari yang saya ajarkan itu apa? Marilah kita manusia supaya kita mirip dengan Yesus. Jangan mirip dengan Muhammad. Kalau Anda mirip dengan Muhammad, percayalah Anda akan ke Arab mencium sebongkah batu di sana. Itu kalau Anda mirip dengan Muhammad. Makanya kan ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Gitu loh. Karena apa? Karena Yesus adalah